Halo Bunda, ayo ketahui ciri bayi lahir normal dan sehat. Pertama, bayi lahir cukup bulan. Kedua, berat badan bayi 2.500 sampai 4.000 gram. Ketiga, panjang bayi saat lahir 48 sampai 52 cm. Keempat, ukuran lingkar dada bayi 30 sampai 38 cm. Kelima, ukuran lingkar kepala bayi 33 sampai 35 cm. Keenam, bayi langsung menangis kuat, bergerak aktif, serta kulitnya berwarna pink. Halo Bunda, memberikan perawatan bayi baru lahir merupakan salah satu tantangan sendiri bagi orang tua. Tidak usah khawatir ya, berikut panduan merawat bayi baru lahir. Yang pertama adalah melakukan kontak kulit atau skin to skin dan inisiasi menyusui dini. Caranya, Bunda dapat meletakkan bayi di dada sehingga terjadi kontak antara kulit Bunda dan kulit bayi selama 1 jam pertama. Yang kedua, bonding attachment rawat gabung, yaitu perawatan bayi di kamar yang sama dengan Bunda pada hari-hari pertama setelah persalinan dan dilanjutkan setelah Bunda dan bayi pulang ke rumah. Yang ketiga, dengan menidurkan bayi di alas yang rata dan memastikan tidur bayi cukup. Biasanya bayi dapat tidur sampai total 20 jam. Yang keempat yaitu perawatan tali pusar. Pastikan tali pusar tidak basah, tidak terkena air seni, ataupun tinja bayi. Jika tali pusar kotor, segera cuci bersih dengan air yang bersih dan keringkan dengan kain bersih. Bunda juga dapat membiarkan tali pusar terlepas dengan sendirinya. Yang kelima adalah memandikan bayi 6 jam setelah bayi lahir. Bayi dapat dilap dengan air hangat, gunakan air sehangat kuku dan sampo khusus bayi, dan pastikan memandikan bayi tidak terlalu pagi maupun terlalu sore. Yang keenam, ketika berpergian pastikan bayi dalam keadaan sehat dan gunakan pakaian yang mencegah bayi kedinginan. Pelayanan kesehatan neonatus. Pelayanan kesehatan neonatus adalah persentase neonatal pada bayi kurang dari usia 1 bulan yang memperoleh kunjungan neonatal minimal 3 kali oleh tenaga kesehatan. Kunjungan neonatal pertama pada 6-48 jam setelah bayi lahir. Kunjungan neonatal kedua adalah pada hari ketiga sampai hari ke-7 setelah bayi lahir. Dan kunjungan neonatal ketiga adalah pada... Ayo ketahui tanda bahaya pada bayi baru lahir. Berikut adalah tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus diwaspadai. Yang pertama, bayi bernafas cepat, mengalami kesulitan bernafas atau mendengkur. Suhu bayi terlalu rendah atau bayi mengalami hipotermia. Kulit bayi tampak kuning, pucat atau kebiruan. Bayi muntah terus-menerus. Tali pusar bayi berbau atau berwarna kemerahan. Bayi menangis kencang terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Bayi tidak mau menyusu. Bayi mengalami demam. Bayi mengalami kejang. Bayi mengalami tidak buang air besar lebih dari 2 hari. Cacat bawaan. Cacat bawaan atau kelainan kongenital adalah kelainan struktur atau fungsi tubuh yang terjadi pada saat anak dalam kandungan atau saat lahir. Beberapa jenis kelainan bawaan antara lain: 1. Down syndrome. 2. Fenilketonuria. 3. Hemofilia. 4. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia. 5. Fibrosis kistik atau cystic fibrosis. 6. Lumpuh otak atau cerebral palsy. 7. Distrofi otot bawaan. 8. Bibir sumbing. 9. Langit-langit sumbing. 10. Kaki pengkor. Pengertian ASI eksklusif dan sukses menyusui. ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI saja tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain kecuali obat selama 6 bulan. Berikut produksi ASI sesuai usia bayi. Yang pertama adalah kolostrum atau ASI yang keluar pertama kali pada hari ke-1 hingga hari ke-7. Yang kedua adalah ASI masa transisi yang keluar pada hari ke-7 hingga hari ke-14. Yang ketiga adalah ASI matur atau ASI yang disekresi dari hari ke-14 dan seterusnya. ASI matur ini memiliki komposisi yang konstan. Berikut manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama,
ASI ibu memberikan nutrisi yang ideal untuk bayi. ASI juga lebih mudah dicerna daripada susu formula. Yang kedua, ASI mengandung kolostrum yang kaya antibodi, SLGA untuk proteksi lokal pada permukaan saluran cerna. Yang ketiga, membantu ikatan batin ibu dengan bayi. Yang keempat, dapat mencerdaskan anak. Yang kelima, bayi yang diberi ASI berpotensi mendapatkan berat badan yang ideal. Yang keenam, menyusui dapat mencegah sudden infant death syndrome atau sindrom kematian mendadak pada bayi. Menyusui juga dapat menurunkan resiko diabetes, obesitas, dan kanker tertentu. Cara menyusui yang benar dan tepat adalah dengan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, pompa ASI, atau botol. Kemudian memastikan kebersihan pompa ASI, baik sebelum dan setelah digunakan. Posisi yang benar dalam memberikan ASI adalah: yang pertama, pastikan ibu duduk dengan nyaman dan santai, lakukan kontak mata dengan bayi, menyandarkan punggung, dan pastikan kaki tidak menggantung. Apabila perlu, kaki ibu dapat diberi penyangga. Kemudian kepala dan badan bayi dalam garis lurus, posisi bayi dipeluk erat dekat dengan badan ibu, seluruh badan bayi ditopang, kemudian bayi mendekat ke payudara dengan posisi hidung berhadapan langsung dengan puting. Apabila ibu memiliki bayi kembar, maka kedua bayi dapat disusui secara bersamaan dengan posisi menyilang atau menyangga di bawah ketiak ibu. Imunisasi pada bayi. Imunisasi bayi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh bayi untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Imunisasi bayi diberikan secara bertahap sesuai usia bayi, yaitu imunisasi dasar diberikan saat bayi baru lahir hingga sebelum bayi berusia 1 tahun. Imunisasi lanjutan diberikan setelah bayi berusia 1 tahun. Imunisasi dasar yang diberikan pada bayi adalah: hepatitis B diberikan 24 jam setelah bayi lahir, polio 0, dan BCG diberikan pada usia 0 sampai 1 bulan. DPT HIV 1, polio 1, hepatitis B2, rotavirus, PCV diberikan pada usia 2 bulan. DPT HIV 2, polio 2, hepatitis B3 diberikan pada usia 3 bulan. DPT HIV 3, polio 3 yang berupa polio suntik atau HPV, hepatitis B4, dan rotavirus 2 diberikan pada usia 4 bulan. Hal-hal yang harus dihindari pada bayi baru lahir: 1. Menggoyangkan bayi. 2. Membiarkan bayi tidur miring atau tengkurap. 3. Membiarkan bayi tidur terlalu lama di antara waktu menyusui. 4. Terpapar sinar matahari langsung. 5. Membiarkan bayi menggunakan popok dalam waktu yang lama. 6. Membersihkan telinga bayi dengan cotton buds. 7. Menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung bahan kimia keras. 8. Membiarkan orang lain asal cium bayi. Mitos bayi baru lahir. 1. Bayi harus dibedong ketat agar kakinya tidak bengkok. 2. Pusar bayi yang bodong harus ditempel koin. 3. Bayi tidak boleh dipotong kukunya sampai usia 40 hari. 4. Bayi baru lahir hanya boleh dimandikan pagi hari. 5. Bayi akan memiliki bulu mata lentik jika bulu mata sering dipotong saat bayi. 6. Ibu menyusui bayi baru lahir harus konsumsi makanan hambar. 7. Rambut dicukur terus supaya lebat. Pengurusan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah dokumen identitas yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Akta kelahiran dapat diurus secara manual atau online. Berikut cara mengurus akta kelahiran. Secara manual, datangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa dokumen yang diperlukan. Petugas akan memproses berkas, memasukkan data, dan menandatangani akta kelahiran secara online. Akses aplikasi Dukcapil menggunakan NIK, unduh aplikasi, dan registrasi. Setelah itu, petugas akan menerbitkan nomor register dan tanda tangan akta kelahiran. Akta kelahiran akan dikirimkan ke email dan SMS dan dapat dicetak sendiri. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus akta kelahiran antara lain: surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan, rumah sakit, atau
Akta Lurah, fotokopi buku nikah atau kutipan akta perkawinan orang tua, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua jika usia di atas 17 tahun menggunakan KTP sendiri, surat keterangan dari kepolisian jika asal-usul anak tidak diketahui, surat keterangan dari dokter jika perkiraan usia anak tidak diketahui, surat kuasa bermaterai Rp6.000 jika pencatatan dikuasakan, mengisi formulir permohonan pencatatan kelahiran bermaterai Rp6.000.